masih semangat belajar Bapak Ibu Guru sahabat belajar. Saya akan lanjutkan BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19 untuk angkatan yang kedua. Pada video pertama saya sudah menyelesaikan asesmen pra-program tahap 1 dengan nilai 60%, kemudian konsep pembelajaran jarak jauh, dan satu kuis dengan nilai 100%. Kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu konsep kurikulum pada kondisi khusus. Saya klik. Ya, untuk lesson kontennya di sini ada pengantar, meninjau, dan seterusnya ya. Kuis, refleksi, dan perayaan sama seperti pada materi yang pertama. Saya akan lihat ke materi yang pertama. Di sini pengantar konsep kurikulum pada kondisi khusus. Ya, ini adalah pengantar konsep kurikulum pada kondisi khusus. Ada kata pengantarnya, kemudian di sini dikatakan sepanjang PJJ banyak siswa bosan, kemudian guru juga mengeluh. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tantangan ini? Tidak usah komen, kita tandai saja selesai. Kemudian topik yang kedua adalah di sini meninjau kembali tujuan dan prinsip PJJ. Untuk dapat mengatasi tantangan, Bapak Ibu Guru diminta untuk meninjau kembali tujuan dan prinsip PJJ sebagaimana yang telah dijelaskan pada panduan pembelajaran jarak jauh. Perlu diingat bahwa PJJ dilakukan agar setiap peserta didik mendapatkan haknya untuk tetap bisa belajar selama masa pandemi COVID-19, serta memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Selain untuk tetap melindungi seluruh warga satuan pendidikan dari penularan dan penyebaran wabah COVID-19. Prinsip-prinsipnya ini ada pada materi yang pertama ya, kemudian pedoman dan tujuannya. Kemudian dikatakan di sini pedoman dan tujuan pada prinsip tersebut, apakah menurut Anda penyelesaian materi dan beban kurikulum pembelajaran yang normal tetap menjadi prioritas pembelajaran pada masa pandemi COVID-19? Jawabannya adalah tidak. Jadi, muatan kurikulum dan penyelesaian target kurikulum bukan lagi prioritas utama pada PJJ masa pandemi COVID-19. Tidak usah komen, kita tandai saja selesai. Kemudian, konsep kurikulum pada kondisi khusus. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor ini tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, dapat tetap mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum kondisi khusus, dan melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kurikulum darurat pada kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemdikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Jadi disederhanakan. Kemudian di sini modul-modul juga disediakan untuk PAUD dan SD. Kemudian silakan mencermati infografik berikut. Kondisi darurat pandemi COVID-19, pembelajarannya harus sesuai tujuan PJJ. Kemudian opsi pelaksanaan pembelajarannya tetap mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat dan penyederhanaan kurikulum secara mandiri, yang meliputi penyederhanaan KD setiap jenjang per mata pelajaran. Panduan untuk mengenai kurikulum darurat penyederhanaan bisa lihat di sini. Kita open link in new tab. Tetap tidak bisa ya. Tidak bisa. Oke. Saya akan lanjut saja. Tandai selesai. Selanjutnya adalah pembelajaran berbasis kompetensi. Apapun pilihan pembelajaran kurikulum yang Anda pilih, mari pusatkan pembelajaran berbasis kompetensi. Berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik yang dilihat dari pemahaman konsep,
keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks, serta sikap yang menyertainya. Jadi, pemahaman, kognitif, keterampilan, dan sikap. Setelah itu, sejajar dengan 5M pembelajaran jarak jauh, memahami konsep yang menekankan praktik pembelajaran yang memandu siswa bukan sekedar menguasai konten, tapi menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan peserta didik. Pembelajaran berbasis kompetensi, tujuan esensialnya siap hidup, menalar kemandirian, ujian bermakna. Ini tadi ada ya di quiz di awal pada video saya yang pertama. Kayaknya saya salah jawabnya. Kompetensi ini untuk konten yang ini. Untuk kompetensinya adalah berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep. Sedangkan kalau konten itu berpusat pada materi. Jadi ini sesuai kebutuhan. Ini perbedaannya ya. Pembelajaran yang berbasis kompetensi yang lebih baik daripada pembelajaran yang berbasis konten. Maka berpusat pada kebutuhan peserta didik, belajar untuk pemahaman bukan untuk cakupan materi, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, di sini hanya menjawab serangkai pertanyaan. Kemudian terkait dengan konteks kehidupan nyata, kalau yang ini tidak terkait. Kemudian orientasi pada proses dan pengembangan kompetensi, sedangkan konten hanya berorientasi pada nilai akhir. Ini perbedaannya. Maka pembelajaran yang tepat selama PJJ adalah pembelajaran berbasis kompetensi. Kita lanjut ke materi ke topik pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, Bapak Ibu Guru, apapun pilihan pelaksanaan kurikulumnya, perhatian pada pembelajaran berbasis kompetensi, bukan sekedar menguasai konsep, tapi juga pemahaman yang mendalam. Ini tadi sudah ya? Sudah ya? Sekarang kita lanjut ke penjelasan KI dan KD. Belum ditandai selesai. Iya, penyelarasan KI dan KD kondisi darurat dalam pembelajaran jarak jauh berasal dari kanvas. Kita lihat. Yang ini. Tadi sudah saya download ya. Panduan kanvas strategi pembelajaran Merdeka Belajar tadi sudah saya download pada video yang pertama. Menyelaraskan pembelajaran menggunakan kurikulum pada kondisi khusus untuk pembelajaran jarak jauh. Apa yang harus kita lakukan? Kenali profil murid terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, minatnya, kemudian cara belajarnya, pekerjaan orang tuanya, dan fasilitas gawai yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, mengecek KI atau kompetensi inti yang ditetapkan untuk mata pelajaran di tiap jenjang kelas. Contohnya ini untuk SD. Setelah itu mengecek KD atau kompetensi dasarnya. Ini contohnya. Kemudian menetapkan tujuan kompetensi yang menggabungkan pengetahuan. Jadi ada di soal tadi setelah mengenali profil siswa adalah mengecek KI, setelah itu mengecek KD, kemudian baru menetapkan tujuan kompetensi. Pastikan ada perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar, mengenali dan mengelompokkan daun datar contohnya. Kemudian kondisi prasyaratnya. Setelah itu kriteria. Yang kelima, merencanakan asesmen sumatif. Misalnya produk, karya, atau aksi yang akan dihasilkan siswa. Ini contohnya kriteria yang dinilainya, misalnya ini. Ya, kemudian ini alat ukurnya, daftar periksa, dan rubrik. Yang keenam, tentukan aktivitas belajar yang sesuai dengan tujuan kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya menonton video, mengamati benda, menjelaskan tujuan.
Kemudian yang ketujuh, tentukan cakupan dan konteksnya. Untuk PJJ, pastikan konteks relevan dengan keadaan di sekitar tempat tinggal siswa dan peristiwa-peristiwa yang relevan saat ini. Misalnya, ini 5 bangun datar, kemudian konteksnya itu tempat tinggal siswa, sumber belajarnya yang ada di sekitar siswa. Ya, kita tandai sudah selesai. Ya, kita diarahkan pada kuis. Saya akan kerjakan kuisnya ya. Kita klik kuis. Ya, kemudian start kuis. Tujuan pembelajaran jarak jauh berikut ini merupakan landasan yang terkait dengan pemberlakuan kurikulum pada kondisi khusus. Tercapainya ini salah. Tujuan pembelajaran jarak jauh adalah ini ya, pemenuhan dukungan psikososial bagi guru, siswa, dan orang tua. Target kurikulum tidak ada, segera berakhirnya pandemi ini bukan tujuannya. Peningkatan penguasaan materi ini salah, bukan penguasaan materi tapi pemahaman. Kita lanjut. Landasan terkait dengan pemberlakuan kurikulum. Untuk kecakapan hidup. Seperti yang ini. Yang bukan termasuk pilihan pelaksanaan kurikulum dalam keputusan tentang menggunakan kurikulum darurat yang bukan. Kurikulum nasional darurat secara mandiri. Ini yang bukan ya, membebaskan sekolah dari segala bentuk, ini bukan. Pada kondisi khusus merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Saya rasa yang ini ya. Kalau yang baru ini kurang mengerti saya. Nanti kita lihat ya di hasilnya. Setelah penerapan kurikulum pada kondisi khusus diharapkan guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial. Hal manakah yang dapat membuktikan penguasaan kompetensi siswa? Ini ya, kemampuan memecahkan masalah terkait kehidupan. Pembelajaran berbasis kompetensi terlihat dari sepertinya yang ini. Produk hasil akhir yang terlihat sebagai bukti tugas akhir. Kita lihat. Salah satu ya, 60 dari 70. 85% kita lihat view question-nya. Jadi untuk yang ini benar. Ini juga benar. Ini benar. Yang salah itu yang berbagai kebutuhan siswa yang terfasilitasi dengan berbagai strategi pembelajaran. Yang salah yang ini. Kita akan restart kuis. Ya, saya akan restart kuisnya. Bapak Ibu saat belajar sekalian menambah pemahaman pada konsep kurikulum pada kondisi khusus tahap 1 topik 2. Tujuan PJJ tadi pemenuhan dukungan psikososial, kemudian prinsipnya adalah menerapkan pembelajaran untuk kecakapan hidup yang bukan termasuk pilihan itu membebaskan. Kurikulum pada kondisi khusus adalah penyederhanaan dari kurikulum nasional. Dengan menerapkan diharapkan siswa berfokus pada kompetensi esensial. Setelah itu, yang dapat membuktikannya adalah kemampuan untuk memecahkan kesulitan hidup. Pembelajaran kompetensi terlihat dari berbagai kebutuhan siswa yang terfasilitasi dengan berbagai strategi pembelajaran. Kita klik finish. Ya, sudah 70 dari 70 atau 100%. Kita klik melanjutkan.
Ya, refleksi pembelajaran tahap 1. Artinya kita sudah mempelajari, sudah selesai, kemudian hasil refleksi pada kolom komentar. Ya, kita tulis apa ya? Kurikulum yang saya gunakan pada PJJ telah melaksanakan penyederhanaan kurikulum menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan fasilitas peserta didik. Kita klik kirim. Ya, tandai telah selesai. Ya, sudah selesai. Kita mendapatkan lencana, sudah. Setelah itu, kita tandai selesai, kita lanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah konsep asesmen diagnosis awal. Akan saya lanjutkan pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.